Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita ketemu lagi di mata kuliah Internet of Things di pertemuan yang ke-9. Kali ini kita akan masuk ke konsep perancangan Internet of Things. Oke, sebagai latar belakang, kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa IoT itu adalah salah satu teknologi pendukung industri 4.0 yang paling cepat perkembangannya, paling banyak implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, paling banyak resource pembelajarannya, paling mudah dikuasai. Dan yang berikutnya adalah bahwa kalian harus paham dasar perancangan suatu perangkat IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting, karena yang pertama bisa meningkatkan kompetensi diri, dan yang kedua adalah bisa meningkatkan daya saing kalian di dunia kerja ataupun di dunia industri kelak. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa implementasi IoT sudah ada di mana-mana, di rumah, di jalan, ya, di kampus, di perkantoran, di pertanian, industri, kesehatan, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, hanya saja yang menjadi tantangan adalah ide, terus kita mau buat apa, dan kita mau pakai apa. Ya. Next. Oke, tadi kan kita udah disebutkan bahwa tantangan utama dalam perancangan suatu sistem IoT itu adalah ide. Nah, idenya ini kita mau buat apa? Nah, padahal ide itu gratis ya. Padahal ide itu gratis, tapi ternyata kok susah gitu ya. Nah, untuk menemukan ide, kita harus mencari yang namanya masalah. Jadi bukan masalah dengan orang ya, tapi kita harus mencari suatu masalah untuk kita selesaikan. Ya, karena pada dasarnya suatu sistem IoT itu kita buat adalah untuk memecahkan suatu masalah. Semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, maka itu semakin bagus. Oke, nah disinilah kita harus mencari masalah yang layak. Nah, kadangkala ya, itu bisa aja masalah kita sendiri, ya, mungkin lingkungan sekitar, ataupun lingkup yang lebih besar ya, misalnya di desa, di kota, bahkan mungkin lingkungan nasional. Nah, yang berikutnya adalah apakah masalah tersebut layak ya, banyak yang mengalami, atau hanya jangan-jangan kita sendiri, atau malah jangan-jangan sebenarnya itu masalahnya nggak ada, kita aja yang bikin-bikin aja tuh masalah. Terus yang berikutnya, apakah jika masalah tersebut diselesaikan akan memberikan dampak positif atau enggak gitu. Jangan-jangan kita ada masalah kita selesaikan tapi malah dampaknya negatif. Kita bikin sesuatu ternyata malah membuat limbah misalnya. Nah, yang berikutnya masalah itu yang memang kita sendiri yakin untuk bahwa kita tuh bisa menyelesaikan. Oke, jadi untuk gampangnya ya, tadi kan ide susah, masalah juga ternyata masalah susah. Yang paling gampang sebagai pedoman kita pikirkan aja, yang pertama adalah otomasi. Nah, yang berikutnya adalah digitalisasi. Nah, jadi dua hal inilah yang bisa kita jadikan patokan ketika kita ingin membuat suatu sistem IoT, yaitu otomasi dan digitalisasi. Carilah hal-hal yang masih dilakukan secara manual, ya, khususnya yang kegiatan itu merepotkan, lama, melelahkan, bahkan membutuhkan biaya yang mungkin sangat besar. Oke, jadi untuk kita rangkum video ini, intinya adalah ketika kita mau merancang suatu perangkat IoT, yang pertama adalah kita harus mencari masalah. Ya. Masalah yang memang layak diselesaikan. Jika kita masih sulit untuk mencari suatu masalah, maka kita berpatokan kepada dua hal tadi. Yang pertama adalah kita lakukan otomasi, yang kedua adalah kita lakukan digitalisasi. Ya, terhadap hal-hal yang masih dilakukan secara manual, yang dimana kalau problem ini kita bisa selesaikan, maka sistem IoT kita bisa diterima oleh masyarakat atau bahkan bisa kita jual. Baik, demikian video kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.